Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal dhalal wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuladika wa tuladihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak altaqi ma'akum jami'an fi fasl awwal syariah wa sallallahu ayyutina wa yutikum dawam siha wal afiyah wa da'iman nahnu fi ni'matil imani wal islam wal ihsan hatta nastati an na'budallaha ta'ala lana wa li akhiratana amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita Allah pertemukan di dalam kesempatan untuk bersama-sama belajar membahas tentang fikih muamalat. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang babul wadi'ah. Babul wadi'ah yaitu wadi'ah yang sering kita kenal, yaitu sebagai barang titipan atau adanya penitipan barang gitu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa lidzalati al-jahli wal jahilin. Allahumma astur 'aiba syaitana 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Ya, akad wadi'ah atau bab wadi'ah sendiri sering kita dengar atau sering kita ketahui yang merupakan akad ada juga di dalam tabungan di bank syariah, misalkan menggunakan tabungan akad wadi'ah, yaitu akad secara penitipan atau menitipkan uang kepada baitul mal atau bank syariah tersebut ya. Kemudian tetapi di sini wadi'ah di sini kita membahas tentang dasar daripada barang titipan atau adanya akad penitipan. Ya, bisa difahami kayak seperti di kehidupan sehari-hari juga kita sering misalkan menitip kepada teman itu, menitipkan buku kita atau menitipkan misalkan kalau di pondok sandal atau lemari dan sebagainya. Kemudian di sini kita harus mengetahui dulu ta'riful wadi'ah secara lughatan wa syar'an. Ta'riful wadi'ah sendiri secara bahasa artinya ma wudi'a inda ghairi malikihi li adalah sesuatu yang ditaruh kepada selain pemiliknya untuk dijaga. Ya, jadi misalkan yang punya barang si A ngasih ke si B untuk dititipkan. Berarti si B mempunyai kewajiban ketika dia menerimanya untuk menjaga barang si A sampai si A nanti meminta kembali barangnya. Kemudian secara syariat yang bermakna adalah al-aqdul muqtadi lil istifad, adalah wadi'ah merupakan akad yang menetapkan adanya penjagaan ya. Jadi adanya penjagaan daripada wadi ya, karena dia mendapatkan amanah daripada al-mudi dan dia menyetujuinya tersebut. Kemudian al-aslu fiha ya, hukum dasar daripada wadi'ah ini sendiri adalah qauluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguh Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada orang yang memang memiliki amanat tersebut. Di dalam surat An-Nisa ayat 58. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada juga sabda Rasulullah, adil amanah ya, serahkanlah amanat ila mani tamanaka, kepada orang yang telah memberimu kepercayaan, wala tahud man khonaka, kemudian janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi jangan balas dendam gitu ya. Kemudian ada rukun juga yang harus dipenuhi di dalam akad wadi'ah supaya akadnya terpenuhi, yaitu ada 4. Yang pertama otomatis harus ada wadi'ahnya itu sendiri atau barang yang akan dititipkan. Kemudian yang kedua ada sighahnya, ada ijab dan qabulnya. Jadi orang yang menitipkan memberikan kepercayaan, dan orang yang akan menerima titipan dia menerimanya dan dia siap bahwa dia akan amanah dan menjaga barang yang dititipkan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mudi'.
ini adalah pemilik barang atau orang yang menitipkan barangnya. Kemudian yang keempat ada wadi. Wadi itu adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga barang titipan. Nah, suratul wadi'ah. Kemudian tadi setelah terpenuhi rukunnya, kemudian sekarang bagaimana nih gambaran wadi'ah kalau nanti saya akan misalkan akan menitipkan barang kepada orang lain. Misalkan Zaid berkata kepada Amr, "Auda'tuka hadzal kitab." Saya nitip ya buku ini ya ke kamu gitu ya. Kemudian Amr qabiltu, ya udah saya jaga nanti gitu ya. Au ya udah alkitab. Kemudian Amr pun menjaga buku yang dititipkan oleh Zaid. Kemudian ahkamu qabulil wadi'ah khamsah. Kemudian apabila ada seseorang yang menitipkan, apakah hukumnya wajib harus kita terima dan kita jaga, atau kita boleh menolaknya, atau misalkan disunahkan dan sebagainya ya. Yang pertama hukumnya sesuai dengan kondisi, kemudian dengan syarat-syaratnya. Yang pertama hukumnya adalah ketika orang menitipkan kepada kita wajib menerimanya, yaitu hukum yang pertama adalah wajib dengan dua syarat ya, an yata'ayyan bi an lam yujad aminun ghairu. Ketika orang itu menitipkan kepada kita, kemudian kita khawatir kalau tidak ada orang lagi yang bisa menjaganya selain kita, maka kita wajib untuk menerima barang titipan tersebut untuk dijaga ya. Kemudian yang kedua an yakhafa al malik dia al mal idza baqiya inda. Kemudian jika misalkan pemilik barang juga takut kalau misalkan barang yang bersama dia akan tidak aman, maka dia pun wajib untuk menitipkan barangnya kepada orang yang dia percayai ya. Kemudian hukum yang kedua dalam penerimaan wadiah ini sendiri ada juga mandub ya. Mandub itu yang dikatakan disunahkan in lam yata'ayyan bi an wujida aminun ghairu bi syartin an yathiqa bi amati nafsihi fil hali wal mustaqbal. Sebenarnya dia tidak khawatir kalau akan tidak ada orang lagi yang bisa menjaganya. Berarti dia percaya bahwa kalaupun dia tidak menerima barang tersebut, maka ada orang lain yang akan menjaganya ya. Maka dia disunahkan, jadi kalau mau diterima lebih baik, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa gitu ya, dengan syarat dia harus meyakini dirinya bahwa dirinya akan amanah dan mampu untuk menjaga barang titipan tersebut. Kemudian hukum yang ketiga adalah mubah. Mubah itu dibolehkan di dalam yatik bi amanati nafsihi wa alimal malik bihalihi. Misalkan nih ketika Zaid, saya titip ya buku ini ke kamu gitu ya. Terus saya dalam hati masih ragu untuk menerima barang titipan itu karena saya takut belum bisa amanah terhadap barang tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan al-malik pemilik barang yang mengetahui keadaan saya, maka mubah untuk menerimanya karena nanti dengan konsekuensi dan pengetahuan malik tentang keadaan kita akan bisa dimaklumi dan dicari solusinya bersama-sama. Kemudian yang keempat hukumnya adalah makruh ya. Kapan hukumnya itu makruh menerima barang titipan untuk kita jaga? Idza lam yathik bi amanati nafsihi fil mustaqbal wa lam ya'lamil malik bihalihi. Kalau kita masih ragu atau kita tidak percaya diri bahwa diri kita ini akan bisa menjaga amanah barang tersebut ya, baik hari ini ataupun ke depannya. Dan yang lebih parah lagi, ketika malik atau pemilik barang yang menitipkan barang itu kepada kita, mereka tidak tahu dengan keadaan kita, maka itu makruh. Karena nanti kalau ada apa-apa, maliknya juga tidak tahu keadaan kita dari sebelumnya, maka nanti kita juga yang akan dirugikan dan semuanya akan dirugikan. Maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kelima, hukumnya juga bisa haram menerima titipan kalau apa? Idza tayaqqana khiyanata nafsihi fil hal wa lam ya'lamil malik bihalihi wa idza lam yaqdir ala hifdhiha. Ya, kemudian haram itu ketika apa? Ketika kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita itu tidak akan mampu untuk menjaga titipan barang dari orang lain, baik hari ini, besok ataupun ke depannya. Sedangkan juga al-malik atau yang menitipkan barang atau al-mudi itu tidak mengetahui keadaan kita, bahwa kita ini tidak percaya kepada diri sendiri untuk menjaganya, dan kita juga tidak mampu untuk menjaganya, maka itu diharamkan untuk menerima barang titipan untuk dijaga. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi
Jadi hukum qabulil wadiah itu tergantung dengan syarat, kondisi dan ketentuannya, maka hukumnya bisa berubah-ubah ya. Tidak semua bisa amanah dan tidak semua orang bisa dapat dipercaya atau memegang amanah daripada orang lain. Kemudian faida qabilaha yajibu alaihi an yahfadhaha fi hirzi mithliha ya. Kemudian apabila misalkan ada orang yang menitipkan barangnya, kemudian kita menerima dan siap untuk menjaganya, maka kita harus menjaganya fi hirzi misliha, di tempat yang sepadan dengan barang titipan tersebut. Misalkan ada orang yang menitipkan motor, maka harus kita jaga di mana? Ditaruh di garasi motor, jangan ditaruh di depan rumah atau misalkan di depan pagar. Kalau hilang berarti itu kesalahan daripada kita. Jika kita menaruh di tempatnya ketika ada kesalahan atau kelalaian atau ketidaksengajaan, berarti bukan kesalahan kita karena kita telah menaruh di tempatnya. Wa yakhtaliful hirzu bi ikhtilafil mal wal makan wa quwwati sultan. Nah, jadi tempat yang sepadan itu tergantung kepada bendanya. Misalkan kita ada orang yang menitipkan es, masa kita taruh di microwave, maka tidak bisa, maka kita harus menaruhnya di kulkas. Ada yang menitipkan motor, maka kita harus menaruhnya di di garasi. Ada juga yang menitipkan misalkan bayi karena ibunya lagi ngajar, maka kita harus menjaganya. Kalau lagi tidur ditaruh di mana, misalkan di kamar gitu dan sebagainya. Kemudian yadul wadi, kemudian sekarang tanggung jawab daripada orang yang mendapatkan titipan atau wadi untuk menjaga barang tersebut, yaduhu yadun amanah fayusaddaq fi da'wat wadi. Maka tangannya atau kekuasaan dia hanya sebagai kekuasaan amanah yang mendapat kepercayaan dan bukan yatun doman, atau kalaupun ada masalah maka dia tidak wajib untuk menggantinya kecuali dengan beberapa hal dan faktor. Kemudian selanjutnya al-hukmu idza idda'a ar-radda suddiqa biyaminihi. Ya, kemudian bagaimana hukumnya jika orang yang mendapatkan titipan itu telah berkata kalau dia telah mengembalikannya, maka boleh dipercaya tapi dengan adanya yamin atau sumpah gitu ya. Kemudian setelahnya ada al-hukmu idza sebelumnya ada mu'natul ladhi takunu alal malik ya. Jadi biaya pengembaliannya misalkan jaraknya jauh gitu ya, maka pengembaliannya biayanya itu daripada al malik atau pemilik barang yang menitipkan tersebut. Kemudian al hukmu idza idda'a at-talaf, kalau misalkan barangnya rusak yusaddiq fi da'wat talaf. Kalau misalkan rusaknya tidak dengan kesengajaan atau misalkan dicuri dan sebagainya dan dia tidak mengetahui apa-apa, maka fayusaddaq kadzalika biyaminihi, maka boleh dipercaya perkataannya dan juga dengan adanya sumpah. Kalau misalkan sebabnya terlihat atau misalkan nanti hilang atau rusaknya itu karena sebab-sebab terlihat atau karena misalkan dengan adanya harik ya, misalkan karena ada kebakaran dan sebagainya, maka harus dipercaya juga gitu, tapi dengan juga sumpah, jadi supaya dia mengetahui kronologi dan bagaimana sebab terjadinya kehilangan atau kerusakan daripada al-wadiah itu sendiri. Ya, kemudian ada juga di sini yang disebutkan dengan awaridut tadmin ya. Tadi yadun daripada atau kekuasaan yang dimiliki oleh al-wadi atau orang yang mendapatkan titipan tersebut adalah yadun amanah yang hanya sebatas kepercayaan ya. Jadi kalau ada rusak tanpa kesengajaan bukan salah dia, tetapi ada juga awaridut tadmin. Awaridut tadmin ini apa? Adalah faktor-faktor yang menyebabkan yadul wadi itu dari amanah kepada tadmin. Jadi adalah faktor yang menyebabkan orang yang mendapatkan titipan atau orang yang dititipi itu harus mengganti rugi atau harus menjamin barang yang dititipkan. Karena faktor-faktor ini disebutkan di sini yaitu hunaka awarid lil wadi'ah taj'alu yadul wadi ya. Jadi berubahnya yadul wadi atau kekuasaan yang
titipkan itu daripada yadun amanah menjadi yadun doman, ya, maka dia harus menggantinya apabila barang tersebut rusak atau hilang karena beberapa sebab. Yang pertama, an yudi'a ghairahu bila idnin minal malik wala udrin minal wali. Apabila orang yang mendapat titipan, orang yang mendapat titipan ini menitipkan barangnya atau menitipkan barang si pemilik itu kepada orang lain lagi tanpa seizin daripada pemiliknya, maka apabila ada kerusakan dia harus menggantinya. Kemudian yang kedua, as-safaru biha ma'al qudrah ala raddiha li'anna hilzul safar duna hilzul hadar. Atau misalkan ketika al-wadi ini bepergian, barang titipannya dibawa, padahal sebenarnya sebelum dia pergi bisa mengembalikan barang titipan tersebut, ya, karena berbeda hilzunnya. Kemudian yang ketiga, an yankulaha ila mahillatin aw darin ukhra dunaha fil hilzi. Atau misalkan al-wadi atau wadinya ini memindahkan barang titipan tersebut dari satu tempat ke tempat lain, yang dari satu rumah ke rumah lain, misalkan yang mana kualitas keamanannya di bawah standar daripada tempat yang pertama. Kemudian yang keempat, faktor yang mana dia harus menggantinya apabila barang itu rusak, an yajhadaha bila udrin ba'da talabil malik wa in raja'a an jadihi. Misalkan dia mengingkari kepada malik tanpa adanya uzur. Jadi ketika malik meminta kembali barangnya, dia ngeles gitu ya, atau mengingkarinya tanpa sebab dan sebagainya. Kemudian yang kelima, an yatrukal iso biha indal marad awis safar lil qadi awil amin inda faqdil qadi. Kemudian dia tidak meninggalkan atau tidak memberikan pengumuman atau wasiat kepada orang lain bahwa barang ini atau barang itu merupakan barang titipan. Jadi ketika dia sakit atau tiba-tiba dia meninggal atau dia bepergian kemana, ketika tidak ada orang yang mengetahui dan malik ingin mengambilnya kembali, maka kalau hilang ataupun rusak, maka kewajiban mengganti adalah di tangan orang yang dapat titipan tersebut. Ya, kemudian yang keenam, an yatruka daf'a mutlifatiha wa muhlikatiha. Ya, kemudian dia meninggalkan barang tersebut di tempat atau pada sesuatu yang akan merusaknya, atau dia tidak mencegah daripada kerusakan. Misalkan dia menaruh dititipin kerupuk gitu ya, kerupuknya harus dijemur, tapi pas dijemur kemudian turun hujan, turun hujan tidak diangkat, maka kewajibannya harus mengganti kerupuk tersebut, karena kalau dibiarkan di hujan kerupuknya akan berubah bentuknya gitu ya. Itu contoh yang gampangnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, an yamna araddaha bila udrin ba'da talabi malikiha. Kemudian dia menolak untuk mengembalikan barang tersebut padahal malik atau pemilik barang tersebut memintanya, ya, maka dia juga harus menggantinya kalau misalkan ternyata barangnya rusak. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, an yudayyi'aha bisa babi ihmalihi aw nisyanihi. Misalkan barang tersebut ternyata hilang karena kelalaian dia atau karena dia meremehkan dalam penjagaannya, maka ketika hilang atau rusak harus diganti. Kemudian yang kesembilan, an yantafi'a biha kalubsitau waruku bisayyarah. Misalkan dititipkan motor, ternyata motornya malah dipakai, kemudian terjadi kecelakaan, rusak dan sebagainya, maka dia harus menggantinya. Wa an yukhalifal malik fi hifdhiha, ya. Kemudian ketika dititipkan malik bilang jangan dicuci, kemudian ternyata dia dicuci, ya, misalkan baju dan sebagainya, kemudian rusak, maka dia harus menggantinya. Kecuali memang ketika al-mukhalafah atau pertentangan dari perintah malik tersebut malah lebih menjadikan penjagaannya lebih baik, maka itu tidak apa-apa. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini, insya Allah, ya, fikih muamalah kita selama setengah tahun ini semoga bermanfaat. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam, ya. Semoga kita selalu bisa mempelajari, memurajaah dan mentadaburi, juga mengamalkan apa yang telah dipelajari. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.